Baiklah, selamat pagi Miner dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok akan menjelaskan tugas proyek yang kami buat yang bernama model regresi ensemble hibrida bertingkat untuk memprediksi perkembangan penyakit Parkinson Parkinson berdasarkan data protein. Next, daftar anggota kami yaitu yang pertama ada Sabdawita Salibana. Kemudian ada saya sendiri, Marvel Palenewen, dan juga Catherine Maria Asa. Selanjutnya, baik kita masuk ke dalam identitas jurnal. Dalam proyek kami mengambil judul dari artikel Hybrid Stack Assembled Regression Model for Prediction Precision Progression on Protein Data. Nama penulisnya yaitu Cassandrastri Aditya M. Mohan dan K. Depsin. Kemudian ada Sinta, yaitu berjumlah Sinta satu dan volume beserta nomor, yaitu volume 19 dan juga nomor satu. Tahun terbitan yaitu 2025 dan yang diterbitkan oleh Com IT atau singkatan dari Communication and Information Technology. Kemudian ada link atau URL dari identitas informasi yang kami ambil dari jurnal tersebut. Selanjutnya, next, ada tahapan selanjutnya yaitu abstrak. Di sini kita membahas tentang model prediksi perkembangan penyakit Parkinson menggunakan pendekatan hybrid stack assembled regression atau disingkat ASR berbasis data protein dan peptida. Penelitian ini menggabungkan tiga sumber data yaitu klinis, protein, dan peptida serta menggunakan skor MDS UPDRS sebagai target prediksi. Model ini memadukan teknik stacking dan blending, juga Rutger regression sebagai meta model. Kemudian eksperimen dilakukan menggunakan sistem operasi Windows 10 dan bahasa pemrograman Python dan mendapatkan hasil yang menunjukkan HSR lebih akurat dibandingkan model-model dasar seperti linear regression dan random forest. Next, Baik, kita masuk dalam bagian tujuan dan permasalahan, yang dimana tujuan dari jurnal ini itu untuk mengembangkan model HSER untuk memprediksi skor MDS, UPDRS secara lebih akurat, dan permasalahan dari jurnal ini yaitu keterbatasan model prediksi sebelumnya yang tidak menggabungkan data biologis secara menyeluruh dan seringkali overfitting. Selanjutnya, pada jurnal ini terdapat metode penelitian seperti eksperimen dilakukan pada sistem operasi Windows 10 menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan di sini tiga dataset yang digunakan yaitu data klinis, data protein, dan data peptida. Model yang digunakan yang pertama base model yaitu rich regression, gradient boosting, juga extra trace. Dan meta modelnya yaitu rich regression. Di sini stacking dilakukan dengan out of fault prediction dan banding prediksi akhir dihasilkan dari rata-rata prediksi semua model dasar. Selanjutnya, kita masuk dalam hasil dan temuan. Seperti yang bisa dilihat di slide, pada tabel 3 yang merupakan performance matrix dari jurnal ini, hasil dari jurnal ini, dan model ASER atau Hybrid Stack Ensemble Regression menggabungkan rich regression, gradient boosting, dan extra trace dengan teknik stacking dan blending. Dan di sini kita bisa lihat HSER menunjukkan performa terbaik untuk prediksi UPDRS 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan 4 dengan nilai RMSI dan MAE terendah di antara 9 model perbandingan.
Dan di sini HSER menunjukkan peningkatan akurat, yang dimana RMSE meningkat sehingga 23,18%, sedangkan MAE meningkat hingga 17,57%. Selanjutnya, Baik, selanjutnya terdapat kritik dan evaluasi. Mana ini memuat kekuatan dan kelemahan. Pada kekuatan dari jurnal yang kita review ini, pertama, pendekatan hybrid, staking, dan blending yang inovatif dan efektif. Kemudian juga menggabungkan data-data klinis yang berupa protein dan peptida secara menyeluruh. Kemudian hasil prediksi itu terbukti lebih akurat dibanding 9 model baseline. Untuk kelemahannya sendiri terdapat model SSIR yang kompleks, sehingga sulit diterapkan langsung dalam praktik klinis. Kemudian tidak disediakan akses ke kode atau detail replikasi eksperimen. Kemudian generalisasi terbatas karena hanya menggunakan satu jenis dataset yang kurang beragam. Selanjutnya untuk kebaruan dan kontribusi ilmiah, kebaruannya dan kontribusinya sendiri, yang pertama itu mengusulkan model HSIR yang inovatif, yang menggabungkan teknik staking dan blending. Kemudian menggunakan data protein dan peptida untuk prediksi Parkinson sampai pada pendekatan yang masih jarang. Kemudian memberikan pembaruan literatur dalam penerapan machine learning pada penyakit neurodegeneratif yang juga memperluas wawasan penerapan machine learning itu sendiri berbasis data biologis dan konteks klinis. Untuk kesimpulannya sendiri, secara keseluruhan jurnal ini memberikan pendekatan inovatif dan analisis mendalam dalam memprediksi progresi Parkinson. Potensinya sebagai rujukan utama di bidang neurologi dan bioinformatika sangat tinggi, terutama bagi para peneliti dalam hal penerapan penggabungan data biologis dengan teknik machine learning. Untuk saya akan menunjukkan referensinya. Ini adalah referensi dari review jurnal yang kelompok kami lakukan. Dan ini adalah hasilnya. Oh, tabel 3 untuk performance matrix. Mungkin seperti itu presentasi dari kelompok kami. Ucapkan terima kasih.